hadirin kalau tidak berdoa, karena Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah nyuruh berdoa, Allah janji akan dikabulkan. Takdir itu bisa berubah ke takdir lain, syariatnya lewat doa. Doa itu adalah ibadah yang sangat mulia. Doa itu ibadah yang sangat disukai Allah. Orang yang banyak doa makin disukai Allah. Orang yang jarang doa makin tidak disukai. Karena orang yang tidak berdoa itu ciri orang yang sombong, menganggap dirinya yang bisa, padahal kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa menjauhi maksiat kecuali Allah nolong, kita tidak bisa melakukan taat kecuali Allah menolong, kita tidak bisa mendapatkan apapun yang terbaik kecuali Allah nolong. Dan salah satu di antaranya adalah doa. Jadi hati-hati yang jarang doa, yang doanya basa-basi, itu ciri kurang iman. Kita membutuhkan pertolongan Allah setiap saat, termasuk bicara. Maka harus doa bagaimana? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan sekalian, ada masalah Pip? Ada tamu dari MT Al-Ikhlas, Masya Allah. Ini Bu, santri sudah pulang semua, libur. Jadi di Darut Tauhid santrinya sedang pulang ke rumah. Jadi sekarang ibu-ibu jadi santri di sini ya. Namanya Sansep, tahu nggak? Santri sepuh ya. Ya maaf, saya harus gabung dulu dengan Njum ya. Sebentar ya, maaf. Dari Cianjur ibu-ibu, Masya Allah, Alhamdulillah. Jam berapa dari Cianjur? Jam 10 malam. Sampai di sini jam 1. Sempat tidur. Alhamdulillah, harus tidur dulu. Karena kalau tidak sekarang jadi tidur ya ini. Terima kasih ya Bu. Jadi dalam hidup ini sudah pasti akan ada ketidaknyamanan. Kalau kita hidup ingin nyaman terus, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalilnya apa? Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi sudah pasti ada ya ketidaknyamanan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi sederhananya begini, hidup ini nunggu mati. Selama nunggu mati diuji, nanti semuanya dinilai oleh Allah, dibalas dengan sempurna oleh Allah. Jadi begitu saja. Jadi kita sering menganggap ujian itu hanya yang tidak enak. Salah. Yang enak juga ujian.
senang, susah, dipuji, dicaci, lapang, sempit, sehat, sakit, dihormati, dihina, dihargai, dimuliakan, difitnah. Ini sama hadirin. Jadi bagi kita tuh dua-duanya tuh ujian. Kemudahan dengan kesusahan tuh sama. Sama-sama bagus. Mana yang lebih berat ujiannya? Kenyamanan atau kesusahan? Jadi lulusnya itu adalah ketika semakin dekat dengan Allah. Kalau orang diberikan sesuatu jadi dekat dengan Allah, berarti dia benar menyikapinya. Tapi diberi sesuatu jadi jauh dari Allah, nah itulah yang rugi. Jadi begini, kalau kita dikasih nikmat, tapi nikmat ini membuat lalai dari Allah, berarti dia tidak lulus, rugi. Naik pesawat, lancar, enak, gak ada gangguan. Apa yang dilakukan penumpang? Ada yang tidur, sebagian nonton video, sebagian pakai headset entah dengar apa, husnuzonnya dengar murotal Quran. Mudah-mudahan kita harus husnuzon terus. Tapi kenyataan mungkin ada yang sibuk dengan lagu, ada yang ngemil, ada yang baca Quran. Tapi sedikit yang baca Quran. Tetapi ketika ada goncangan, apa yang dilakukan oleh penumpang? Zikir semuanya. Tebak mana yang paling Allah sukai? Zikir. Nah, zikir itu akan lebih mudah kalau dalam kesusahan. Jadi sebetulnya ujian yang lebih berat itu kenyamanan. Ada juga yang diberi kesusahan tidak ingat ke Allah, ada, itu gagal, itu apes 2 kali lipat itu ya. Nah, jadi baik, judulnya kali ini sederhana, mengubah ketidaknyamanan menjadi keberkahan. Nah, seperti kita bergaul dengan orang. Ini isyarat, maksudnya tisu kok nggak ada, tapi kan tidak boleh nyuruh. Sebisa-bisanya jangan menyusahkan orang lain. Jadi saya gini aja, doh kan ya, beginilah ya, coba bisa diamalkan. Jadi kalau gitu aja langsung, maaf ya, berbahagialah yang tidak pakai kacamata, tidak usah dilap matanya, betul tidak? Kenapa dimasukkan ke saku? Karena tidak boleh buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya ya. Sampai di mana tadi? Tuh kan nggak ada yang ingat ya. Mengubah ketidaknyamanan. Buya Hamka, semoga Allah memuliakan, menyayangi beliau, di penjara. Ini bukan karena kesalahan beliau, karena situasi politik syariat, tapi sudah qadarullah, sudah tertulis di Lauh Mahfud, bakal diuji dengan di penjara. Di penjara ini tidak nyaman hadirin, tapi mengubah ketidaknyamanan melahirkan tafsir. Kitab tafsir apa? Buya Hamka? Al-Azhar. Saya lupa memberitahu, saya dinasihatin guru saya kalau ada yang ngobrol harus diam, karena tidak boleh ganggu yang ngobrol gitu. Siapa tahu obrolannya penting. Kita harus berbaik sangka terus hadirin. Misal ketemu lewat seorang bau rokok nih, ngerokok ya, nggak boleh.
Oh, mungkin beliau sudah berada di tempat yang dipenuhi asap rokok sehingga nempel. Begitu. Jadi cari terus alasan untuk berbaik sangka. Misal saya lihat ibu-ibu yang ngobrol ya, saya itu ibu-ibu tuh ngobrol wae, enggak boleh. Siapa tahu obrolannya sesuatu yang penting yang tidak bisa dihindari. Makanya saya diam. Selesai itu ibu-ibu pada lihat ke saya, kenapa diam ya? Nah, jadi tidak ada yang sakit hati, betul tidak? Halo, mengubah ketidaknyamanan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan. Nah, Buya Hamka di penjara, beliau menghasilkan karya. Ada juga seorang ya di Indonesia ini, ibu-ibu, saya tidak menyebut nama tanpa mengurangi rasa hormat ya. Beliau ditangkap dan di pengadilan ngaku salah. Di penjara. Di penjara menghafal Quran, mempelajari agama, padahal beliau mu'alaf. Keluar dari penjara, Qurannya sudah banyak hafalannya. Bahkan keluar dari penjara malah diundang ke sana sini, dimintai nasihatnya, ilmunya. Berapa banyak yang dipenjara, berapa banyak yang mengubah situasi itu menjadi hal yang positif. Kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Karena belum, gak boleh nah, istighfar. Siapa yang nyebut belum dipenjara? Cukup satu patah kata bisa diijabah loh Bu. Istighfar. Yang istighfar katanya. Yang mancing-mancing. Ya astagfirullahaladzim. Benar saya mancing hadirin. Saya juga rada mengharapkan ada yang ngomong itu ya. Astagfirullah. Ibu belum hafal Quran bukan karena belum dipenjara, tapi belum menghafal. Sederhana. Makanya jangan mancing-mancing dong. Ya saya salah ya. Puas begitu kan. Begitulah hadirin, biasanya kalau kita salah tuh suka ada yang dicari kambing hitam ya. Lanjut. Nah, kita akan menghadapi ketidaknyamanan dimanapun kapanpun. Sebetulnya ya kenyamanan itu membuat kita stuck ya. Banyak orang yang tidak berkembang karena suasananya nyaman. Artinya dia tidak bersyukur. Bahaya. Hidup nyaman terus tuh bahaya, bisa membuat bebal. Tahu bebal? Ya biasa makan enak dilayani, gila dan suatu saat yang melayaninya kurang. Kenapa kayak gini? Kok makanannya nggak enak? Coba biasa yang makanannya kurang enak, dikasih enak sedikit aja, syukur. Ada orang dikasih uang 10.000 saja syukur. Aduh, nuhun. Ketika ada yang membagikan makanan, sudah habis tuh antriannya. Makanannya sudah hampir habis, antrian masih ada. Yang tersisa hanya tinggal nasi dan kuahnya. Pak maaf, aduh nggak apa-apa Bu. Saya ketemu nasi juga sudah alhamdulillah. Hanya nasi dengan kuah. Semua yang di sana nangis. Berapa banyak makanan enak di rumah, segala ada dan tetap tidak bersyukur. Benar? Kita duduk begini, jarang bersyukur punya pantat, betul tidak? Baru tahu syukur ketika bisul. Dan bisul sembuh. Masya Allah. Qadarullah, pernah diberikan oleh Allah takdir tulang ekor gak tahu lah, pokoknya mas sakit, gak tahu bengkok atau bagaimana. Lama itu Pak. Duduk begini tidak enak, sakit, miring, kelamaan miring, jadi sakit pantat yang ini. Tidur miring. Telentang tidak bisa. Naik pesawat kelas bisnis, bayar mahal, duduknya begini. Sakit tulang ekor.
Ketika sembuh, alhamdulillah. Jarang kita mensyukuri nikmat duduk kecuali sudah tahu nikmat sakit atau dihilangkan nikmat itu oleh Allah. Benar? Nikmat itu ujian. Dalilnya apa? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Makin kuat iman makin menakjubkan. Apa? Karena semua urusannya itu jadi baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu selain mukmin. Jadi makin kuat iman, urusan tuh jadi kebaikan aja. Mau diapain aja. Termasuk dibunuh sekalipun. Jadi kebaikan. Syahid. Makanya yang penting terus menaikkan iman. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding yang lemah. Kenapa lebih baik? Karena kejadian apapun jadi kebaikan. Akhlaknya lebih baik, hidupnya lebih bahagia. Dan itu bukan karena senang terus, tapi karena mensyukuri sekecil apapun kebaikan dan bersabar sekecil apapun, sebesar apapun cobaan. Inna asobat sarra'u syakar. Allah memberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Wa in asobat darra'u sabar, diberikan kemudaratan, sabar, fakana khairullah. Jadi siap hidup ini dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Ketemu orang itu macam-macam sikapnya. Ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang netral, ada yang kurang baik, ada yang sangat tidak baik. Semuanya adalah orang yang ujian. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Apa kalau ketemu orang baik itu hanya nikmat? Belum. Itu misal ketemu dengan orang baik. Orang baik itu cirinya apa? Anyam. Apa? Aman dan nyaman. Ngarang hadirin. Aman, kita merasa aman ketemu orang itu, kemudian merasa nyaman. Kenapa aman? Karena orang baik itu nggak akan ganggu orang lain. Kenapa nyaman? Karena hatinya nyaman. Jadi memilih kata-katanya tuh nyaman didengar, tulisannya nyaman dibaca, sikapnya nyaman diperhatikan. Kok ada orang yang tidak mau ketemu orang baik? Karena dia frekuensinya jelek. Ya, biasanya orang yang sangat tidak baik tidak suka ketemu dengan yang baik. Karena energinya beda. Ya, lanjut. Izin Ustadz Miftah sudah. Oh iya, Pak Miftah Farid, Masya Allah. Kita doakan semoga beliau diberikan usia panjang penuh kebaikan, sehat lahir batin, kuat iman, akhlaknya terjaga, rumah tangga, keluarga dan keturunannya dimuliakan Allah, dijauhkan dari bala fitnah wal musibah, istiqomah hingga husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bangga Pak Miftah, Masya Allah. Pak Miftah Farid sekarang mengajar di Radio MQ FM 102,7 Bandung. Beliau usia sekarang 82-83. Masya Allah. Baru pulang dari Inggris, cucunya diwisuda di sana. Masya Allah. Mau negara manapun tetap sama, semuanya milik Allah ya. Kalau kita lahir di Inggris, kalau bapak-bapak lahir di Inggris jadi orang mana? Jadi apa? Jawab. Jadi orang Inggris belum tentu, tergantung yang melahirkannya siapa.
Kalau kita lahir di Inggris dan ibunya bebek, astagfirullah. Ini nakal nih hadirin ya, astagfirullah. Ya, kita dengan orang Inggris sama atau tidak? Beda ya. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesen. Tidak, kita tidak pesen jadi orang Indonesia, betul tidak? Nah, Bapak dengan kambing sama atau tidak? Kan? Bagaimana Bu? Kok yang semangat jawab ibu-ibu kan? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesen. Kambing tidak pesen jadi kambing. Kalau kambing ditakdirkan jadi orang, ya enggak lahir dari ibu kambing. Kalau kita ditakdirkan jadi kambing, berarti kita baru lolos nih ya dari kurban. Tapi pasti kita dikasih makan untuk tahun depan ya. Lanjut. Lupa tadi saya sampai di mana? Sate kambing. Ibu belum makan ya. Jadi kita harus siap, ada juga yang tidak menyenangkan ya, ada orang yang baik. Kalau yang sedang ada baik biasa, ada yang netral aja ke kita, baik enggak, jelek enggak, ada tuh. Ada juga yang enggak nyaman ke kitanya. Ada juga yang betul-betul, dan semuanya adalah ujian, semuanya ladang ilmu, semuanya ladang amal soleh. Begitu, kalau kita ketemu orang baik, hati kita langsung berpikir, Allah mempertemukan saya dengan beliau, pasti ada pelajaran. Orangnya tenang, tidak gerasa gerusu, tidak emosional. Kalau dikasih tahu menyimak dan berterima kasih. Ini ilmu dari Allah, saya harus senyum. Kan ada orang yang ketemu tuh senyum. Rasulullah senyum, para sahabat juga senyum. Kita sama-sama dikasih bibir, tapi ada yang ngaplek misalkan, ada ya, ada yang senyum. Nah, kalau ketemu orang senyum kita merasakan enak, tinggal dipelajari. Ini Allah mempertemukan kita dengan orang yang ramah, wajahnya cerah, tutur katanya enak. Kebetulan bukan? Bukan, itu Allah yang ngatur. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Kita berjumpa dengan orang baik, Allah yang ngatur. Allah mengajari kita untuk bisa melihat, merasakan bagaimana enaknya orang baik. Untuk apa? Agar kita bisa jadi orang baik. Bukan hanya untuk diceritakan, tapi ditiru. Tidak cukup. Alhamdulillah ya, si ibu itu mah orangnya dermawan banget. Saya pengen ketemu si ibu itu lagi. Bukan begitu. Kalau ketemu orang dermawan, saya ingin jadi dermawan. Qadarullah, suatu saat makan di sebuah restoran, pas mau bayar, tiba-tiba kasirnya itu mengatakan, maaf Pak, sudah ada yang bayarkan. Siapa? Tuh orangnya sudah pergi mobilnya tuh. Alhamdulillah, ini kebetulan bukan? Bukan. Apa? Itu Allah ngajarin kita supaya kita jangan sungkan bayarin orang, dan tidak harus kita nungguin orang berterima kasih. Orang itu pergi saja begitu Pak. Masya Allah. Pertanyaannya, seberapa banyak kita niru kebaikan orang itu? Tapi saya tidak tahu orangnya, tapi kita sudah tahu akhlaknya. Apa yang kita lakukan? Mendoakan. Apa yang kita lakukan? Tiru. Begitulah kalau ketemu orang baik. Bukan hanya untuk diceritakan, bukan hanya untuk senang. Wah, nanti saya kesini lagi di restoran ini, mudah-mudahan datang lagi dia. Makin ngaco hadirin. Kita yang harus meniru kebaikannya. Jelas? Jadi tiap ketemu orang itu sebetulnya ilmu, cara Allah mendidik kita.
Gimana kalau ketemu dengan orang yang nggak enak? Sama ini juga terjadi dengan izin Allah. Nah, yang membuat kita nggak bisa berubah itu kita tidak lihat, tidak merasa ini Allah yang ngatur. Seperti ibu-ibu yang baik hati ini dari Cianjur ke sini. Ini udah takdir, Bu, ya. Ini ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan, Allah izinkan terjadi sekarang kan. Nah, tinggal di sini dapat pelajaran apa? Misalkan, oh ini bersih, oh ini rapi, misal ya. Oh ini pelajaran nih dari Allah, saya harus niru. Nanti ada juga mungkin suasana yang kurang enak, yang kurang pas. Ini juga sama. Ladang ilmu, ladang evaluasi diri, ladang amal. Karena ada dalilnya, bedanya begini, kalau yang datang itu kebaikan, ma asobaka min hasanatin fa minallah. Kalau yang datang, Ani 179 Ustaz punten. Kalau yang datang itu baik, udah Allah semuanya. Semuanya juga yang jelek juga izin Allah. Tapi beda rumus ya. Kalau yang datang baik, ini mutlak dari Allah, orang jadi jalan. Tapi kalau yang datang yang enggak enak, ini izin Allah, tapi diundang oleh keburukan kita. Jelas? Ini adabnya melihat takdir tuh begitu. Jadi kalau ada yang tidak enak, ada yang gak bagus, gak cocok dengan harapan, ini izin Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tapi kenapa kebagian ini wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ani 179 dulu Ustaz, maaf, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kebaikan apapun yang ada faminallah, dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin, nah keburukan yang menimpa famin nafsik, dari dirimu sendiri. Jadi ketika ada orang yang bersikap tidak enak, misal ya, jangan ditiru, monyet lu. Monyet bukan. Jadi jawabannya gimana? Lu monyet, beda tempat jadi beda. Monyet lu. Bukan lu, nggak usah gitu ya. Orang menyebut monyet, izin Allah bukan? Izin Allah bukan. Dalilnya At-Taghabun ayat 11, ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apapun yang terjadi izin Allah. Ini yang terjadi enggak enak, ini izin Allah bukan? Menghina, izin Allah bukan? Dimarah, dimaki, difitnah, dipukul, izin Allah bukan? Izin Allah. Nah, makhluk itu cuma jalan. Terjadinya apa yang Allah tetapkan kepada kita. Karena ini kepahitan, maka kita harus langsung ingat, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah, kami kembali ke Allah. Katakan qaddarullah wa ma sya'fa'al. Itu penting. Ini sudah takdir Allah. Apapun, digigit anjing, terpleset di tangga, kejatuhan genteng, mangga, atau kemarin ada yang kejatuhan kelapa tuh, ini izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah biasanya orang gak lihat, ini kuncinya.
ya, izin Allah, ini sudah takdir Allah, maka harus ridho. Ya Allah, saya terima takdir ini. Gini ya hadirin ya, kenapa ada orang yang bisa tenang dalam situasi yang tidak enak? Sebetulnya kita semua sama ya. Orang yang tenang juga sama. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, mekanisme normal tubuh kita diciptakan kaget, jantung berdetak keras, lalu pembuluh darah menjadi gimana lah, wajah jadi merah. Kita memiliki namanya lah seperti apa, adrenalin. Nah, orang yang tidak tenang itu adalah yang ketika adrenalinnya meningkat karena suatu tekanan bentuk apapun, dia bereaksi. Nah, ini tidak ada delaynya, jedanya. Jadi ini yang membedakan orang tenang dan tidak tenang tuh Pak. Nah, orang yang tenang sama dengan orang yang tidak tenang itu. Juga sama, ada naik, ada tersinggung, ada berbagai hal, tapi dia bisa membuat delay. Delaynya pakai apa? Pakai zikir. Zikirnya adalah tafakur tadi. Ini takdir Allah. Nah, itu mendelaykan. Makanya disebut alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang sabar itu adalah yang ketika ditimpa musibah dia langsung ingat ke Allah. Ini mendelaykan. Orang kalau ada apa-apa enggak ingat Allah, jadi reaksinya langsung ke makhluk. Betul? Betul tidak? Monyet apa nyun misalkan ya, nyun tuh manyun. Orang set bereaksi keluar, kan begitu. Nah, orang yang tenang itu, yang sabar, bereaksi langsung nyambung ke Allah. Nah, secara syariatnya begitu. Jadi mekanisme tubuhnya ada delay. Makin lama delaynya sebetulnya makin bagus. Isinya adalah zikrullah. Ini takdir Allah. Saya ridho ya Allah dengan takdir ini. Langsung si tubuh ini, mekanisme tubuh yang detak jantung besar dan reaksinya ready to combat, dia akan melunak. Si hati kita tuh apa tuh, mekanisme tubuh kita akan menjadi lebih tenang. Syariatnya begitu. Ini teh ilmiah hadirin. Karena saya bukan ahli psikolog, bukan psikolog, jadi menceritakannya mungkin tidak semantap ahlinya. Tetapi begitulah, ada mekanisme normal secara syariat. Kalau didelaykan dia akan menjadi tenang. Nah, secara hakikatnya memang Allah menurunkan ketenangan di hati kita. Syaratnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi jangan melihat makhluk itu sebagai sumber, tapi sebagai jalan dari Allah. Ini kuncinya. Seperti tadi nikmat, bukan dia yang memberi, tapi Allah memberikan contoh lewat beliau. Kepada beliaunya berterima kasih. Demikian pula kalau ada kejadian yang tidak enak. Nah, kita tidak sabar karena fokusnya ke makhluk. Bisa dipahami hadirin? Dia menghina, dia mencaci, dia. Beda dengan Allah menguji saya dengan penghinaan, cacian makhluk. Jadi jangan melihat sumbernya makhluk. Ridho dulu, ya Allah saya terima ujian ini. Itu pasti mekanisme tubuhnya cooling down. Saya terima ya Rabb. Pindah dari menerima ke ya Allah, saya yakin semua ini diundang oleh dosa-dosa saya. Delay lagi tuh, pindah bukan ke dia tapi ke dosa diri. Ya saya pernah menghina orang lain, ini teguran dari Allah. Saya pernah berkata buruk kepada orang, ini sekarang kembali ke saya. Yang itu kemana bicara, yang ini itu beda nanti. Lebih tenang, lebih delay. Astagfirullahaladzim.
Jadi jatuhnya kepada orang yang bersikap kurang baik, jadi marah atau jadi berterima kasih? Terima kasih. Ada tuh seorang ulama pemilik kebun, saya dapat cerita ini. Zaman dulu, lalu datang ada askar dari yang nggak tahu ini pemiliknya dan kakek minta kurmanya. Oh, harus izin sama pemiliknya. Ah, kamu ini minta, ya bagusnya lalu pergi, lalu ada yang ngasih tahu, kamu tahu enggak siapa yang dipukul? Itu Syekh. Astagfirullah, langsung datang, Syekh maafkan. Sebetulnya ketika pukulanmu datang ke sini, saat itu pun saya sudah berpikir, inilah wajah yang layak mendapatkan teguran dari Allah. Berapa banyak ujub dengan wajah ini. Jadi ketika lepas itu dari ini, langsung merasa, ya Allah, inilah penggugur dosa saya. Gitu. Jadi kepada beliaunya itu tidak sebagai orang yang zolim, tapi sebagai jalan dirinya ditegur oleh Allah. Oh, akhirnya minta maaf tuh, begitulah. Kan intinya kalau orang salah tuh supaya bisa sadar dan tobat, ya kan? Nah, dengan akhlak beliau bicara begitu, malah ngejungkel tobat. Ini bisa dipahami tidak, hadirin? Oh, kalau gitu dia nggak dinasehatin lah. Ini udah tobat, ya. Tanpa harus tobat kamu kurang ajar, no? Nggak banyak bicara, tapi dengan akhlak beliau ngejungkel lah askar itu tobat. Coba kalau kita kan tabok lagi, dia tobat enggak, benyut kita ya enggak. Tidak harus seperti itu, hadirin, kondisional ya. Jangan sampai ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, tidak proporsional. Goalnya adalah cegah orang lain berbuat zalim. Nah, untuk makom beliau, akhlak beliau seperti itu bisa membuat orang berubah. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kalau ada situasi yang tidak enak, bawa ke taubat. Ya Allah, ini secara mekanisme tubuh akan mendelaykan ini, meredakan semua emosi. Nah, secara ruhiyah kita istighfar, itu adalah menurunkan ketenangan. Inilah yang akan melahirkan akhlak yang baik. Kita akan menyimak dengan tenang. Jawab dong. Ya, saya sedang menyimak dan berusaha memberikan jawaban yang paling baik. Karena ada yang serba salah. Kita ngejawab, mau jawab aja misalkan. Ya kan Pak, begitu Pak? Kok mengangguk sih Bapak? Dikit-dikit dijawab, dikit-dikit dijawab. Kalau diam, jawab dong. Nanti jawaban kita, ya saya juga mau menjawab, tapi saya sedang menyimak, merenungkan, supaya jawabannya nanti jawaban yang benar. Tapi kalau kitanya sudah masuk ke frekuensi tenang, maka jawaban kita tuh lebih bertenaga, lebih powerful nantinya. Tapi kalau kita emosi ngejawabnya, dangkal. Karena jawaban itu cuma permainan nafsu saja. Ayo salah satu latihan penting dalam hidup ini latihan menyikapi hal yang tidak enak dari sesama. Al-Furqan ayat 63 ya. Ini ayat yang menunjukkan salah satu latihan sangat penting dalam hidup tentang ibadur rahman. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Wa idza khatabahumul jahiluna, jahil ini menurut sebagian penafsir adalah orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Siapa aja, bisa pendamping hidup, bisa orang tua pas lagi nggak bisa ngontrol ya, bisa temen, bisa di jalan ketemu orang yang kata-katanya tuh nggak enak. Nah ini akan terjadi pada diri kita, dan itu dalilnya Al-Furqan ayat 63. Perintah Allah adalah qalu salaman. Jadi perkataan kita tuh harus perkataan yang mengandung keselamatan, minimal diam ya. Begitu. Ini menurut hemat AA sih penting dijadikan salah satu target latihan mujahadah hidup kita, latihan menyikapi sikap orang yang sangat baik, baik, netral, kurang baik, sangat kurang baik. Semuanya harus menjadikan sesuatu bagi kita. Kita juga bisa belajar dari orang yang sikapnya kurang baik agar kita tidak meniru. Kalau kita bicara dengan seseorang dipotong terus omongan kita, saya tidak akan motong perkataan orang. Kalau kita ngasih masukan kemudian mentah lagi, kamu aja nggak begitu, saya tidak akan ngasih masukan dengan cara begini. Jadi setiap itu kayak lagi kursus privat untuk tidak berakhlak jelek. Halo? Jadi ibu-ibu bisa belajar privat tidak berakhlak jelek dari suami, Bu. Apa? Coba banyak-banyak. Saya nggak akan kayak gitu. Jangan jadi kembar ya. Jangan jadi peniru, justru belajar. Ingat dulu ada di luar negeri suami istri, suaminya tuh tidak baiklah akhlaknya, dan istrinya selalu mengatakan saya bersyukur bukan saya yang memiliki akhlak seperti itu. Saya bersyukur bukan saya yang memiliki akhlak buruk. Marah-marah dengan sikap yang tidak baik. Tetapi pada saat yang sama saya tahu kemarahan ini diundang oleh dosa saya. Jadi ada syukurnya, ada tobatnya, ada tekadnya tidak mau niru, ada kesadaran ini adalah penggugur dosa. Ini adalah buah dari kejelekan saya. Nah jadi luar biasa ya, situasi yang sepahit apapun bisa berubah karena kita memahami ini takdir Allah, ini pasti ada kebaikan di balik semua ini, dan ini ada membawa manfaat. Jadilah situasi yang tidak enak memiliki makanya kalau nikah itu doanya kan 2 kali berkah tuh, barokallahu laka wa baroka alaika, 2 kali itu kan keberkahan itu. Menurut ilmu yang saya pelajari, keberkahan dalam situasi yang cocok, yang enak, dan keberkahan dalam situasi yang tidak cocok. Jadi ada kebaikan yang banyak. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Nah kuncinya kita. Nggak ada cerita hidup ini, lempeng-lempeng aja, nggak rame. Coba film Superman semuanya pada terbang, nggak rame itu ya. Sinetron semuanya baik, soleh aja. Waalaikumsalam, Bu, nggak ada yang nonton ya. Sepak bola silakan, nggak ada rebutan, nggak rame ya. Benar kan? Hidup emang ramenya kayak gini, nggak usah aneh. Hidup ini emang masalah. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi jangan mempersoalkan soal, tapi bagaimana kita menyikapi persoalan. Tenang saja hadirin, semuanya sudah diukur oleh Allah. Semuanya pasti ada kebaikan kalau dengan iman dan amal soleh. Terima kasih. Mama ada yang mau nanya?
Bapak mau nanya, kita punya 4 menit. Silakan Pak. Maaf, Bapak dulu ya, duluan nanya. Ini adek mau diwisuda hari ini, besok. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk hati ini selalu istiqomah? Selalu istiqomah. Sementara di luar banyak virus. Di luar banyak virus yang selalu mendekati kita. Padahal kita sudah menghindar. Padahal sudah menghindar, ya, tapi jadi, virusnya ada terus. Iya, bagaimana menurut AA? Pakai masker. Ya. Ya, begitu, makasih Pak. Iya Pak, di sini juga banyak virus Pak. Cuman daya tahan tubuh Bapak lagi bagus. Kan kita di mana-mana terpapar virus, tergantung imunitas. Nah, kalau iman kita kuat Pak, insya Allah. Bagaimana iman supaya kuat? Bapak pesantren masa kemasan ini iman tetap nambah atau berkurang? Bertambah. Pesantren terus di sini, nggak usah pulang-pulang. Artinya nambah ilmu, ya. Di mana saja, tidak harus di sini terus. Bapak ada di lingkungan seperti ini, nambah iman atau ngurangin? Jawab, nambah iman, cari lingkungan yang baik Pak. Bapak jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencari lingkungan yang baik. Kalau kira-kira lingkungan nggak baik, nggak usah, nggak penting kita terlalu banyak teman, nggak penting Pak. Kita harus banyak berteman, tapi untuk jadi teman yang teman dekat nggak usah banyak-banyak. Pokoknya kalau ketemu kita terkuras iman, ya silaturahim saja udah jaga. Nggak usah kebanyakan ngobrol, ngaler gitu, nggak usah. Katanya harus Nah itu dia, ya, harus bersosialisasi, iya. Tapi jangan sampai rusak iman kita. Gak ada gunanya bersosialisasi hahaha, iman rusak. Misalkan Bapak reuni tiap minggu, bosen Pak, ya. Ya reuni itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Kalau akan mengubah, kelamaan reuni juga nggak bagus Pak. Karena kelakuannya jadi kayak zaman SD dulu, bahkan reuni dengan SD, jadi kemana-mana main bola, enggak boleh, kita udah tua ya Pak ya. Yang ketiga, Bapak di masjid ini kira-kira naik iman, turun iman Pak? Udah di masjidnya lebih banyak. Bapak teriak, iya Pak, ini cas Pak, ini bunker kita, di sini paling aman. Saya tadi malam jam berapa gitu ke masjid, saya lihat ada beberapa di sana tuh Bapak sholat, siapa Ketut mana? Tut, kamu di sini semalaman ya? Ini, ya alhamdulillah, dikala masjid sepi, Ketut sholat di sana baca Quran. Ya Allah, takdir Allah, saya melihat gitu jadi iri. Berapa banyak kita yang waktu luangnya terus ke masjid? Charger Pak. Ini supercharger, ultra charger. Makin sering ke masjid, cet, kecas. Enggak ada tempat di dunia ini yang paling banyak disebut nama Allah selain di masjid. Dan ini berefek. Apalagi Pak yang paling bisa menguatkan iman? Amalkan ilmu yang ada. Itu ngecas Pak. Jadi Bapak dapat ilmu, amalkan aja. Langsung itu Allah tuh suka. Ada satu lagi, mujahadah mengendalikan nafsu, itu paling karena rontoknya iman itu karena nafsu tidak terkendali. Bapak kalau kenapa ya sholat saya kok susah khusyuk, periksa aja matanya. Kalau mata udah kebanyakan lihat medsos, ya enggak, udah hakul yakin tahajudnya jelek tuh. Daripada lihat lawan jenis, mending lihat, bukan lihat beton, lihat Quran. Terima kasih kawan-kawan yang mau ngaji nanti asar Al-Hikam, malam Ma'rifatullah. Silakan datang, semoga setiap langkah mengangkat derajat. Perjalanan mencari ilmu sama dengan perjalanan menuju surga. Sepanjang waktu dinaungin malaikat, sepanjang duduk malaikat rahmat mendoakan kita, dan Allah menjanjikan ampunan di majlis ilmu seperti ini. Jangan kaget keluar dari sini banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.